Hai, sahabat Shalom, Yaladim yang dikasihi Elohim, jumpa lagi dengan Ima Ira dalam parasat Besalah. Besalah artinya ia membiarkan pergi. Ia di sini siapa? Ia di sini adalah Faroh atau Fir'aun ya. Bacaannya itu diambil dari Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai Keluaran pasal 17 ayat 16. Yaladim, di dalam parasa ini kita akan mendengarkan satu kisah yang luar biasa. Kira-kira kamu tahu nggak kisahnya apa? Kamu sudah baca belum? Kisah apa yang ada di dalam Keluaran pasal 13 ayat 14 sampai Keluaran 17 ayat 16? Iya, laut terbelah menjadi dua. Wow, luar biasa ya. Itu menunjukkan bahwa Adonai Elohim, bahwa Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel adalah Tuhan yang luar biasa, adalah Tuhan yang perkasa. Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel adalah Tuhan yang disembah oleh kamu, yang disembah oleh Ima. Kita bersyukur mempunyai Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur mempunyai Tuhan yang perkasa. Dia selalu ada untuk kamu, dia selalu ada untuk Ima. Pertolongannya itu tepat pada waktunya. Meskipun kita tidak bisa melihat jalan keluar dari setiap persoalan yang kamu hadapi, yang Ima hadapi. Tetapi dia pasti sudah menyediakan satu jalan keluar yang luar biasa. Baru Hashem. Nah, kita akan melihat dulu tayangan gambar yang ada bahasa Ibrani dari kata Besalah. Kamu lihat di sana ya, ada gambar. Kamu perhatikan ada huruf-huruf Ibrani di sana. Kita belajar Besalah dalam bahasa Ibrani dieja dengan bet, shin, lamet, dan het ya. Dibaca Besalah, artinya ia membiarkan pergi. Nah, di dalam parasat yang lalu, parasat Bo, kita juga sudah tahu bahwa pada akhirnya Faroh Raja Mesir membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir setelah Adonai Elohim menghukum mereka dengan membuat semua anak sulung, baik itu anak sulung manusia ataupun anak sulung hewan itu mati, termasuk anak sulungnya Faroh. Sehingga Faroh menjadi sedih dan akhirnya dia memanggil Moshe dan dia mengatakan kepada Moshe, kamu pergi sekarang. Dan ini luar biasa. Akhirnya Moshe memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Keluar dari perbudakan. Dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, Adonai Elohim mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kamu tahu berapa kira-kira jumlah bangsa Israel yang keluar dari Mesir? Disebutkan ada 600.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan, tidak termasuk juga anak-anak. Nah, kalau kamu Yaladim itu tidak dihitung. Jadi orang yang keluar dari Mesir itu tentunya lebih dari 600.000 orang. Dan kamu tahu itu bukan hanya bangsa Israel saja, tetapi juga ada bangsa Mesir, ada bangsa yang hidup di sekitar mereka juga ikut bersama-sama dengan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kenapa bisa begitu? Karena mereka melihat Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang perkasa. Sehingga mereka juga ingin ikut menyembah Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Tiang awan itu akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk memisahkan bangsa Israel dan bangsa tentara Mesir yang mengejar mereka. Tiang awan itu berubah menjadi awan yang hitam pekat. Sehingga bangsa Mesir, tentara Mesir tidak bisa melihat bangsa Israel. Lalu Adonai Elohim dia membuat tiang api itu berjalan di depan bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel terus berjalan. Lalu Adonai Elohim berbicara kepada Moshe, Moshe, angkat tongkatmu
dan perintahkan ya agar laut yang ada di depan itu terbelah sehingga bangsa Israel bisa menyeberang. Gimana caranya laut bisa terbelah? Menurut kamu mungkin nggak? Mungkin, segala sesuatu itu mungkin bagi Hashem. Ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi dia. Lalu kemudian benar terjadi. Laut terbelah dan bangsa Israel bisa melewatinya, bisa menyeberang laut. Tetapi tentara Mesir waktu dia melihat bangsa Israel bisa membelah laut, kita kejar mereka karena tujuan utama mereka adalah untuk mengejar bangsa Israel. Tetapi ketika mereka sudah ada di tengah-tengah laut, Adonai Elohim dia menutup kembali laut Teberau sehingga Faraoh dan tentaranya yang berjumlah 600 kereta kuda dan orang-orang yang perkasa tenggelam di laut Teberau. Yeay, luar biasa ya. Nah, jangan main-main dengan Adonai Elohim kita. Ya, kita sungguh bersyukur kita mempunyai Adonai Elohim yang luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kamu sendirian. Dia selalu ada bersama dengan kita. Kasih-Nya selalu siap menolong kita dalam keadaan apapun juga ya. Nah, sebagai ayat hafalan kamu buka Ulangan pasal 15 ayat 2, karena sesudah itu bangsa Israel mereka bersorak-sorai ya dan menyanyikan lagu puji-pujian, lagu kemenangan yang dipimpin oleh Moshe dan juga oleh Miriam saudaranya Moshe. Nah, Keluaran 15 ayat 2 ini merupakan bagian dari lagu dari ucapan syukur yang diucapkan oleh bangsa Israel. Kamu buka Alkitab kamu, Keluaran pasal 15 ayat 2. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Elohimku, Ia Elohim Bapakku, kuluhurkan. Luar biasa. Haleluya. Kol hakavod. Yeshua HaMashiach memberkati. Shabbat Shalom.